Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mahamsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba membahas beberapa saham yang akan IPO dan sering ditanyakan oleh teman-teman apakah saham tersebut akan masuk efek syariah atau bukan. Nah, cara pertama yang kita akan coba adalah dengan cara mencari dulu saham-saham apa yang akan IPO di bulan ini atau bulan depan. Caranya teman-teman masuk ke website EIPO ya, eipo.co.id. Nah, di situ ada beberapa, misalnya ada yang akan IPO, tentunya ada SWID, ada Karya, ada HATM, ada Gula, ada Aksio, ada Dewi, ada Arko, ada CEM, ada TRGU, ada HIL, dan seterusnya. Nah, yang ASHA dan NP ini sudah pernah kita bahas. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 saham yang akan IPO. Nah, yang ingin kita bahas di sore hari ini adalah saham-saham yang sudah dibahas oleh Syariah Saham tentunya. Jadi langkah pertamanya teman-teman masuk ke websitenya syariahsaham.id seperti ini. Kemudian yang kedua adalah cari Instagram. Nah, Instagramnya ini klik aja yang mana aja ya. Nah, kebetulan ini ada Dewi. Dewi ini apa ya? Di sini belum ada ya. Oh, ada Dewi, ada. Oke. Nah, Dewi ini klik. Maka teman-teman langsung masuk ke kontennya IG Syariah Saham. Kemudian teman-teman boleh baca di situ penjelasannya. Misalnya di sini ada kode sahamnya Dewi, ternyata ini usaha ayam ras asal Cianjur ya. Oke, kita cek ada di mana nih, di dekat rumah saya mungkin. Kemudian namanya Dewi Esaeri Farmindo. Kemudian fundamentalnya bisa dicek. Di sini ada profitabilitas, ada solvabilitas, ada likuiditas ya. Ini return on equity-nya yang terbaru ada di 8,87%. Ya, cukup menarik ya. Kemudian untuk hasil dana IPO-nya akan digunakan untuk pembelian tanah. Pembelian tanah juga kalau kita hitung sekitar 17% ya, 17%. Kemudian juga untuk pembangunan fasilitas RPA itu biasanya rumah potong ya, betul nggak, rumah potong ayam ya. Kemudian juga digunakan untuk pembangunan fasilitas broiler. Jadi memang sekitar 16, 26 ya, 40-an ya, 42% itu digunakan untuk pembangunan atau pembelian tanah ya. Kemudian sisanya akan digunakan untuk modal kerja persewaan. Kita lanjut. Nah, ini yang paling penting ya, total asetnya ada sekitar 85 miliar ya, betul nggak? 85 miliar ya, betul. Kemudian utangnya 12,8 miliar, utang bunganya 10,24. Nah, kalau dibandingkan itu sekitar 12% dibandingkan total aset. Kemudian juga ada pendapatan halalnya hanya 1,9 juta ya, 0,00%. Kemudian dari sini kita bisa simpulkan bahwa dari sisi screening awal Dewi masuk kategori saham syariah. Ya, yang pertama Dewi ya. Kemudian berikutnya ada lagi apa nih misalnya kita cek ini apakah ini. Nah, ini udah pernah kita bahas ya sebenarnya. King ini kita cek ini tidak masuk syariah. Kalau King sudah pernah kita bahas. Kemudian kita cek konten lainnya dari Syariah Saham yang tentang, nah ini Gula nih, kita cek nih Gula, bagaimana Gula. Gula kode sahamnya ada Gula Aman Agrindo Tbk. Oke, Aman Agrindo Tbk. Kita cek Gula, rasio fundamentalnya boleh teman-teman nanti follow Syariah Saham ya, wajib tuh. Kemudian hasil dana IPO-nya 23% untuk belanja modal, 57% untuk pembelian dan instalasi mesin produksi. Kemudian 10%-nya untuk modal kerja. Oke, kemudian dari sisi ini total asetnya 135 miliar, utangnya 42 miliar, utang bunganya 40 miliar. Kalau dipresentasikan sekitar 29,6 dan pendapatan non halalnya sekitar 42%. Jadi secara awal atau screening awal Gula masuk kategori saham syariah. Oke. Tadi sudah Dewi, King, Gula ya. Nah, berikutnya ada apa lagi? Kita cek yang sudah dibahas oleh teman-teman atau admin dari Syariah Saham. Ada lagi ini apa ini? SWID ya. Saraswanti ini SWID bukan? Nah, ini SWID, kita cek lagi.
SWID ini kita cek fundamentalnya ada di sini ya, tinggal dibaca oleh teman-teman. Kemudian hasil dana IPO-nya juga bisa baca. Nah, ini yang penting ya, total aset 266 miliar, liabilitas 143 miliar, kemudian utang bunganya 31% atau sekitar 84 miliar, dan pendapatan halnya 0,03%. Jadi secara awal, screening awal, SWID ini masuk kategori saham syariah, harganya 180 sampai 200. Setelah SWID kita akan bahas apa lagi, ada ARKO. Oke, ARKO kita cek saham energi baru terbarukan. Nah, ini ya, itu ya. Kemudian Arcora Hydro, apakah ini pembangkit listrik aliran sungai ternyata. Ini dasar fundamentalnya tidak akan dibaca meskipun kecil ya, mudah-mudahan kebaca. Nah, hasil dana IPO-nya digunakan untuk penyertaan modal dan juga melunasi pinjaman. Nah, ternyata ketika dicek dari rasio keuangan, utang berbasis bunganya 63% atau sekitar 429 miliar dibanding 684 miliar. Pendapatan halnya pun 17% ya, lebih dari 10%. Jadi dua-duanya sah untuk menyatakan boleh Arko ini tidak masuk efek syariah. Kemungkinan seperti itu, tapi nanti tunggu saja dari DSN dan OJK. Setelah Arko kita punya CEM. Ini CEM kayaknya. Oke. CEMSTAR yang ini nih, CEMSTAR Indonesia. Kita cek bagaimana, dibaca saja di situ rinciannya, kemudian fundamentalnya pun ada. Hasil dana IPO-nya lebih banyak untuk pembelian tanah dan juga pembelian persediaan. Oke. Nah, kita lihat di sini liabilitasnya 48 miliar, utang basis bunganya 34%-an atau 30,5 miliar dibanding 91 miliar, dan pendapatan halalnya sekitar 19,3 miliar atau 0,02%. Dari sini CEMSTAR kemungkinan masuk efek syariah. Oke, setelah CEM kita punya TRGU ya, TRGU. Oke, kita cek TRGU ini gimana. Ini masuk ke dalam industri tepung. Ini kode produknya ya, Falcon dan seterusnya. Hasil IPO-nya akan digunakan untuk setoran modal juga pembelian tanah. Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata utang basis bunganya itu menyentuh 1 triliun. Dan ini sama dengan 51% dari total aset. Kemungkinan dari sini juga sudah terbaca bahwa TRGU atau Syariah Indonesia ini kemungkinan tidak masuk efek syariah ya, karena memang ada utang basis bunga yang lebih banyak dari 45%. Apalagi saya kira Hilcon ya, ada nih Hilcon. Hilcon ini kodenya apa nanti, Hil ya. Hilcon ini bagaimana kita cek, dibaca sejarahnya, kemudian juga ada total asetnya dan total liabilitas, juga utang berbasis bunganya ternyata masih 37% atau 889 miliar dibandingkan total asetnya. Kemudian pendapatan non halalnya sekitar 0,05%, dan ini bisa mengkategorikan Hilcon menjadi efek syariah. Itu ya. Kemudian apalagi, saya kira cukup ya. Jadi kita review Hil tadi. Yang pertama, Hil masuk syariah, kemudian TRGU tidak ya, CEM ini masuk ya, Arko tidak, SWID masuk, Gula masuk, kemudian ini satu lagi Dewi masuk ya. Nah, itu saja ya teman-teman. Jadi nanti yang belum masih ada yang nanti akan dibahas oleh tim kita, ada Karya, ada HATM, ada Aksio, ada juga itu ya, tinggal berapa lagi nih, Aksio 1, kemudian HATM 2, Karya 3, tinggal 3 lagi. Nanti kita nantikan tim syariah saham akan membahas tentang apakah saham-saham tersebut masuk efek syariah atau tidak kemungkinannya. Tetap follow-nya syariah saham, dan juga boleh follow saya juga, Mang Amsi, Mang_Amsi, jangan tertukar, harus ada underscore-nya ya, kalau tidak nanti masuk ke akun yang kurang jelas. Oke, terima kasih sudah subscribe, like, dan komen dari channel Mang Amsi ini. Semoga berkah bermanfaat. Salam investasi amanah berkah berlimpah. Saya Mang Amsi dari Syariah Saham. Terima kasih. Assalamualaikum.